Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bersama saya Saiful dalam berita terkini Maluku Utara. Edisi hari ini Rabu 9 September 2020 di channel MKTV Online, berani, tegas, lugas, dan terpercaya. Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara bersama Ikatan Dokter Indonesia serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan pelaksanaan tes kesehatan terhadap beberapa calon wali kota dan bupati pada Pilkada Serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara bersama Ikatan Dokter Indonesia serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara melakukan pelaksanaan tes kesehatan terhadap beberapa calon wali kota dan bupati pada Pilkada Serentak 2020. Tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasan Busuri Ternate terhadap calon Bupati Halmahera Utara Frans Maneri dan Muhlis Tapi-Tapi, calon wali kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, dan calon wali kota Ternate Abdullah Tahir. Koordinator Tim Dokter Pemeriksaan Kesehatan Kandidat Dr. Alwi Asagaf saat dihubungi melalui via telepon mengatakan untuk pemeriksaan kali ini dibagi atas 2 periode. Pada periode pertama dilakukan pemeriksaan tes swab yang dilakukan sejak tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Sedangkan untuk periode kedua akan dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 25 September. Itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga kemungkinan jangan sampai hasil tes tersebut positif, maka yang bersangkutan akan diisolasi selama 10 hari sampai menunggu hasil yang pasti. Jadi ini untuk pemeriksaan kesehatan ini ada 2 periode. Periode pertama itu untuk bakal calon yang hasil swab tesnya itu negatif. Yeah. Jadi swab tes itu menjadi prasyarat, ya, bukan persyaratan di pemeriksaan fisik, tetapi menjadi prasyarat sebelum dilakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan nafsa di BNN dan psikologi di HIMSI. Yeah. Nah, itu untuk swabnya negatif dulu baru boleh melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga kita bagi 2 periode. Biasanya kan cuma 1. Yeah. 1 kali saja tahapan pemeriksaan. Nah, ini kita bagi 2 periode. Yang pertama tanggal 7 sampai 11 dan yang kedua itu tanggal 21 sampai 25. Kenapa kita ambil tanggal 21? Menjaga kemungkinan kalau pada saat ini diperiksa swab ada yang positif, maka dia harus diisolasi selama 10 hari. Siap. Nah, sesudah 10 hari dinyatakan selesai isolasi, sembuh, baru kemudian dijadwalkan masuk di periode yang kedua. Gitu ya. Jadi ada 2 periode. Siap. Nah, setiap periode pemeriksaan kesehatan itu untuk yang di bawah ID. Jadi kan KPU ini bekerja sama dengan 3 organisasi, dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian dengan BNN untuk pemeriksaan nafsa, dan HIMSI untuk pemeriksaan psikologi. Nah, yang IDI kemudian menggunakan dokter-dokter yang independen. Jadi dokter-dokter ini bukan dokter rumah sakit. Memang kebetulan orang bekerja di rumah sakit, tetapi tim dokter ini berada di bawah IDI. Gitu ya. Kemudian IDI menggunakan tempat yaitu Rumah Sakit Hasan Busuri sebagai rumah sakit tipe B. Karena di peraturan KPU itu minimal itu harus rumah sakit tipe B. Ya. Karena di kabupaten kota tidak ada rumah sakit tipe B, maka semua dipusatkan di Rumah Sakit Hasan Busuri. Nah, untuk tahapan pemeriksaannya setiap bakal calon selain dia periksa urin, kemudian psikologi, untuk tahapan pemeriksaan saja ada 2 untuk pemeriksaan kesehatan, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik, itu di situ ada 13 unit, jadi akan diperiksa oleh 13 dokter setiap 1 balon. Yeah. Setiap 1 balon diperiksa oleh 13 dokter spesialis, itu kalau laki-laki. Untuk yang perempuan ditambah dengan dokter spesialis kandungan, jadi 14. Nah, itu yang tahap 1. Yang tahap 2-nya adalah pemeriksaan laboratorium dengan tes kejiwaan atau MMPI. Iya. Begitu. Nah, nantinya misalnya tanggal 7, tanggal 8 kemarin sudah dijadwalkan. Kalau tanggal 7-nya dia periksa fisik, maka tanggal 8-nya dia periksa laboratorium dan MMPI. Atau sebaliknya, kalau hari pertama dia laboratorium dan MMPI, maka hari keduanya dia pemeriksaan fisik. Kalau sampai tadi jam 10 itu sudah ada 12
12 kandidat yang sudah selesai dari hari Senin kemarin. Tadi ya per jam 10 pagi ya, saya belum update lagi yang sekarang. Jadi per jam 10 pagi tadi itu sudah ada 12 kandidat yang sudah selesai semua. Mereka sudah dapatkan surat keterangan selesai pemeriksaan fisik. Gitu. Kemudian sudah ada 16 bakal calon kandidat yang sudah selesai di swab, tapi masih tunggu hasil. Itu masih tunggu hasil. Kemudian tadi hari ini ada 5 orang kandidat yang sementara menjalani proses. Terpisah dari itu, calon wakil wali kota Ternate Abdullah Tahir yang hari ini juga melakukan pemeriksaan mengatakan bahwa dirinya juga melalui tahapan pemeriksaan diantaranya jantung, paru-paru, THT. Untuk kesehatan itu pertama itu kan rapid test. Tes 2 kali dilakukan di sini, hasilnya udah keluar. Setelah itu kemarin saya di BNN untuk narkotika. Selesai hari ini di Sandosori kita lakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan kesehatan jantung, paru, saraf, ada beberapa lah yang diperiksa. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu calon wali kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, bahwa tahapan-tahapan yang dirinya lalui semuanya baik dan tidak ada kendala sama sekali. Dan hari ini juga dirinya akan melakukan pemeriksaan bebas narkoba di kantor BNNP Maluku Utara. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa tahapan-tahapan yang saya lalui sampai terakhir seusia saya ini, kata Pak Dokter Jantung, anak muda masih kalah. Dari USG pun semua bagus. USG bagus. Tes urin kemarin. Tes urin hari ini. Dari kota Ternate, Maluku Utara, tim liputan MGTV Online melaporkan.